Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu di program Pekan ya. Tadinya awalnya Dasi, dongeng animasi sederhana Indonesia, dan sekarang saya ganti menjadi Pekan ya. Pekan itu adalah pelatihan konten animasi. Karena takutnya kalau dibilang dongeng, animasi ntar terjebak di dongeng aja. Karena kan kita konten ya, bukan hanya dongeng, konten apa aja. Oke, yang terkait dengan animasi. Nah, kebetulan sekarang kita aplikasinya, prakteknya di dongeng, tepatnya di dongeng hewan. Coba saya tes. Boleh ya, saya tes ya. Saya tes ya, apa ya yang tes ya? Mas Adit, mana Mas Adit? Mas Adit bisa bersuara nggak Mas Adit? Mas Adit bisa bersuara Mas Adit? Nggak bisa ya? Pak Abing deh, Pak Abing, mana Pak Abing? Ada Pak Abing? Ya, Pak Abing, mana Pak Abing? Ada Kang Ustad. Nah, coba saya tanya, Halo kenapa? Pak. Iya Pak. Baru nyampe mau nyampe rumah Pak. Oke, sip, nggak apa-apa. Iya. Sampai dulu aja. Coba, Pak Abing, saya tes dulu. Kenapa ya kita memutuskan kemarin untuk mengambil cerita hewan dibanding cerita-cerita yang lain? Ingat nggak? Kalau cerita hewan itu tidak banyak ini ya Pak. Lebih gampang artinya lebih sederhana dibanding kalau yang lain banyak banyak teknik-teknik atau apa tuh Banyak di variasi. di chat GPT-nya atau di metanya itu eh, banyak ragamnya jadi nggak Nah, pas dengan banyak variasi ya. cerita. Sehingga Iya, banyak. ya kalau kita masih masih belum pro ChatGPT-nya, kita akan mengalami kesulitan. Terus terang saat ini memang platform AI yang menawarkan apa namanya tingkat konsistensi gambar itu belum banyak yang memfasilitasi dari teks ke gambar banyak, tapi untuk konsistensi itu belum banyak. Nah, ChatGPT salah satu yang kadang tanpa diminta pun dia eh, otomatis membuat membuat konsisten eh, dari gambarnya gitu ya. Misalkan kita sudah gambar pertama nih yang A, eh, seorang pria dengan rambut keriting dan segala macam gitu. Begitu yang berikutnya kita minta, nah, pria ini sedang makan di meja. Nah, yang pria di gambar pertama itu tetap nggak berubah gitu. Itulah baik hatinya ChatGPT, kita nggak perlu terlalu banyak prompt, ternyata konsistennya terjaga dengan baik seperti itu. Tapi, nah yang jadi trouble adalah kalau kita pakai bahasa Inggris lupa. Kemarin di kelas medium ya, kelas medium itu ada case Pak Tamri itu hanya yang pertama gambar seorang perempuan dengan kalimat girl gitu kan. Nah, keduanya dia juga menyebutkan a girl gitu, wanita. Ternyata beda gambar antara satu dan kedua. Seperti itu. Nah, begitu kita ubah menjadi that girl, nah itu baru eh, gambarnya sama seperti itu. Ya, jadi eh, pengacuan apa ya pengacuan ya. Jadi kita mengacu pada gambar tertentu itu penting dalam sebuah kalimat, gitu ya. Oke, sip. Nah, berikutnya saya coba tanya ke siapa? Pak Suparman udah nonton belum rekamannya Pak Suparman? sudah Pak, Udah ya. Nah, sudah. kira-kira hal vital apa di CapCut yang akan kita pakai di dongeng animasi statis ini, dongeng animasi beginner ini, Pak. Maksudnya gimana Pak? Jadi di Kalau CapCut kita yang ada penting metode yang pentingnya yang paling penting yang akan kita pakai
di dongeng animasi ini. Semuanya penting, tapi yang paling penting yang membuat dongeng ini menjadi tidak terlalu monoton gitu. Apa Wajib biasanya. fiturnya apa, Pak? Wajib. Gambarnya konsisten, Pak. Bukan, Wajib. itu mah itu ya. Tapi di CapCut-nya itu kan kalau gambar konsisten kan bukan ranah CapCut, tapi ranahnya AI kan. Mm-mm. Ada nggak? Ingat nggak? Wajib Kang Ustaz. Wajib, wajib. Nah Iya, benar, iya. wajib. Wajib itu apa tuh istilahnya? Apa itu ya? Apa Pak Tamri? Ingat nggak Pak Tamri? Wajib itu. Oh, yang wajib Heeh. itu Wajib. susah itu, Pak ya. Wajib tuh namanya fiturnya framing. Ya, Keren. framing itu mengepung dari kondisi awal menjadi kondisi akhir. Jadi kondisi awalnya kita kondisikan dulu modelnya seperti apa, nanti di akhirnya dia akan menjadi apa. Nah, itu sangat penting di eh, pekan beginner ini karena gambarnya gambar statis, jadi yang kita lakukan adalah menggoyang-goyangkan layarnya. Nah, yang tadi Ya, dilakukan oleh Pak Suparman, Mas, saya nggak apa-apa nunjukin di Pak Suparman ya. ya nggak apa-apa. Eh Masih diam, belum digoyang. ya belum digoyang ya. Nah, kita lihat di sini mana Pak Suparman ya. Mana Pak Suparman tuh nggak ada di sini. Pak Parman apa Pak Suparman sih? Suparman, Pak. Oh, Pak Itu, Parmannya itu ada. Itu ada. Parman. Oke, nah ini Pak Suparman ini apa sih ganggu aja nih. Di atas. Nah, Nah, ini sudah bagus ya. Tiku ya, namanya tiku, kurang tiku ya. ya, Oke. suaranya nggak ada. Ya, oke. Sip. Nah, jadi udah cukup keren Pak Suparman. Nah, kemarin kan dimintanya adalah gambarnya ini tidak perlu ada kata-kata ya. Jadi di gambar ini sebenarnya tidak perlu ada kata-kata nih. Kalau dia sudah ada kata-kata, nanti pemakaian framing kita akan jadi kacau beliau, gitu. Jadi ini kata-katanya nanti kita ganti menjadi narasi yang dibacakan oleh narator, oleh teks yang menjadi suara. Makanya kemarin kita belajar tentang apa mengubah teks menjadi suara, gitu kan. Menggeser-geser gambar, memperpanjang durasi, memperpendek durasi. Terus kita belajar Ya, memasukkan musik. Nah, kita juga belajar tentang memframing itu memang tujuannya seperti itu ya. Oke, Pak Parman, eh, coba bisa dibuat gambar lagi ya, yang tidak ada ya, kata-katanya, Pak. Misalkan ini ya, Bapak melihat burung, jadi tanpa ada kata-katanya ini. Seperti itu. ya, ya. Itu ya, Pak. Itu Pak, apa kata-katanya itu datang sendiri dari Bing, Pak. Dari Bing, dari Meta kali. Dari Bing saya. Bing pakai pakai ada kata-kata gitu. Iya, saya ngambilnya kan dari ChatGPT, Pak. Hmm. Terus saya pindahin ke Bing. Eh, Alur narasinya dari ChatGPT. Saya bawa ke Bing. Kan kalau saya panggil di ChatGPT kan susah tuh, lama. ya, Saya pindahin ke Bing, cepet Pak itu, Pak. Kayak ya, di kayak di Meta AI. betul. Coba nanti di Bing-nya diminta lagi, Pak, tapi diminta tanpa kata-kata gitu kayak. Ya, Nah, kalau pakai bahasa Inggris without words apa-apa gitu. ya, ya, ya. Oke, siap. Karena memang kita nggak perlukan kata-katanya. Kita jadi lebih membawa emosional itu dengan narasinya si narator gitu. Ya, Sip. Oke. siap. Nah, kita mulai. Ya, mudah-mudahan sambil jalan sambil bisa nanti dipesan gambarnya lagi. Nah,
Teman-teman, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah, bentar, saya udah jadi belum gambar. Bentar ya, saya ini dulu gambarnya, saya kirim-kirim dulu. Jadi saya itu tadi mencoba buat gambar di ChatGPT. Tentang buaya ya, buaya dengan kuda Nil. Nah, sekali lagi kenapa memilih buaya dan kuda Nil? Karena buaya dan kuda Nil hampir tidak ada variasi lain, ya, hampir tidak ada variasi lain kecuali yaitu ya, hewan hewan berduri coklat dengan hewan besar coklat juga gitu ya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, oke, bisa simpan dulu bentar, gitu ya. Nah, kita langsung ke CapCut. Masih ingat ya? Jadi diperhatikan dulu. Jadi project baru kita panggil apa? Fotonya itu. Nah, kemudian baru jalan ceritanya. Nah, jalan ceritanya ini adalah misalkan suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Gitu ya. Saya ini dulu kata-katanya. Ya, udah gambar ada, kata-kata sudah ada, baru kata-kata ini saya ubah menjadi suara ya, yang di bawah menu ini, yang teks keucapan ya, teks keucapan kita klik. Nah, baru, nah kalau teman-teman yang masih belum pro, pilihannya cuma satu ya, yang cewek ini. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Oke, kita centang. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah suara ini yang garis biru ini sampai sini. Artinya, nanti gambar yang ini kita perpanjang. Masih ingat ya perpanjang ya? Klik, tekan yang border di pinggirnya, lalu kita geser. Nah, melebihi sedikit dari suaranya. Jadi kan suara sampai sini nih ya. Sampai sini, yang garis biru. Nah, kita lebihin dikit supaya ada napas, ada jeda antara narasi satu dan narasi yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian ini kan suara terakhir di sini. Saya geser dikit di sini, masih di gambar yang sama, Kemudian seekor kuda Nil berjalan di arah yang sama dengan tempat berjemurnya sang buaya. Ya. Nah, ini saya ubah lagi ke ucapan. Harus sama ya. Kemudian seekor kuda Nil berjalan di arah yang sama dengan tempat berjemurnya sang buaya. Oke, ini. Nah, ini sejauh sampai sini. Nah, karena ini masih di foto yang sama yang saya butuhkan, maka ini saya geser lagi. Saya geser lagi. Nah, sip. Ini teksnya saya geser ke sini ya. Nah, jadi ada jeda antara ucapan pertama dan ucapan kedua. Kita ulang. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Kemudian seekor kuda Nil berjalan di arah yang sama dengan tempat berjemurnya sang buaya. Gitu ya. Jadi ada napasnya, jangan rapet gitu. Jadi ada napasnya. Yang narator, ya walaupun mungkin kepanjangan ya, kita geser dikit supaya napas pendek aja. Sebuah sungai.
Kemudian kayak gitu ya, cukup ya. Nah, setelah itu di cerita saya ini adalah si Kudanil merasa si buaya ngalingin gitu. Maka lalu sang Kudanil, selama ini kan kita kan kalau cerita buaya, buat buaya itu yang jahat ya. Nah, sekarang kita ubah ceritanya buayanya itu jadi makhluk teraniaya gitu. Lalu sang Kudanil dengan santainya menendang kepala buaya gitu ya. Nah, ini ceritanya saya akan membuat si Kudanil berbicara gitu. Minggir kau, buaya gitu. Jangan halangi jalanku, gitu ya. Nah, ini yang di sini masih narator, masih ucapan narator. Maka pemilihan suaranya harus sama dengan. Lalu sang Kudanil dengan santainya menendang kepala buaya. Oke, gitu ya. Ini masih narator. Nah, sekarang yang ini kan ucapan si buaya nih. Maka ucapan si buaya, si Kudanil. Nah, dia akan kita ubah suaranya ke yang lebih berat. Misalnya, saya pengen ambil suara kakek-kakek ya. Minggir kau buaya, jangan halangi jalanku. Atau ini deh. Minggir kau buaya! Minggir kau buaya! Jangan halangi jalanku. Nah, gitu ya. Jadi kan lebih galak lah seperti itu. Nah, ini saya dorong ke sini. Gitu ya. Sip. Nah, jadi ini udah jadi dua scene nih. Scene pertama yang Kodanil jalan, scene kedua yang Kodanil menendang buaya. Nah, lalu gimana? Yang ini kan masih tahap seperti yang tadi Pak Suparman ya, masih diam aja. Nah, sekarang supaya si cerita ini tidak membosankan yang melihat, maka baru kita memanfaatkan framing. Framing seperti kita kemarin sudah belajar, kita klik dulu si gambarnya. Nah, seperti ini sampai ada di bagian kursor dia punya border putih, di bagian layar penampilan preview dia ada kotak biru ya. Nah, setelah kita begini, kita ketik wajiknya. Kita klik wajik untuk mengkondisikan awal. Kita klik dulu si wajik sampai ada tanda merah nih. Ada tanda merah ya di sini di kursor bawah yang kotak putih. Nah, karena cerita ini kalimatnya, Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah sungai. artinya konsentrasi di kalimat ini adalah di buaya ya. Maka kondisi pertama kita bisa ke buaya atau kita ke sungai dulu. Ke sungai dulu. Ya, kita besarkan, kita zoom ya. Setelah itu sampai di akhir kalimat ini. Di akhir kalimat ini arahnya ke buaya. Buaya sedang berjemur di sungai. Gini, jadi Kudanil jangan sebut-sebut dulu. Ini masih kondisi si buaya. Oke, gitu ya. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Setelah itu, Kemudian baru ini kemudian seekor Kudanil berjalan ke arah yang sama. Baru kita masuk ke arah Kudanil. Ya, kita klik dulu lagi wajiknya. Nah, ini adalah start awal kita mau ke Kudanil. Sampai sini, sampai akhir ucapan. Sampai akhir ucapan di sini, kita geser pandangan ke Kudanil. Nah, tampaknya Kudanil kesel ya. Gitu ya. Oke, kita coba. Kemudian seekor Kudanil berjalan di arah yang sama dengan tempat berjemurnya sang buaya. Gitu ya. Lalu, Nah, di sini ke kalimatnya adalah Kudanil dengan santai menendang si buaya. Kita klik dulu di gambarnya. Kita kondisikan awalnya dulu dengan menggunakan wajik. Gitu ya. Sampai di sini. Nah, kita kondisikan si buayanya yang tersakiti gitu ya. Jadi kita lihat
Lalu sang Kudanil dengan santainya menendang kepala buaya. Nah, sampai sini kan nih adalah omongan si Kudanil ya. Omongan si Kudanil nih. Di sini kita wajikan lagi di sini. Kita geser gambarnya sampai akhir ucapan. Minggir kau buaya, gitu ya. Jangan halangi jalanku. Nah, ini masuk ke Kudanilnya. Gitu. Yang sedang menendang buaya. Gitu ya. Minggir kau buaya, jangan halangi jalanku. Nah, seperti itu. Oke, dipahami teman-teman cara membuat layarnya. Jadi akhirnya gitu. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Kemudian seekor Kudanil berjalan di arah yang sama dengan tempat berjemurnya sang buaya. Lalu sang Kudanil dengan santainya menendang kepala buaya. Minggir kau buaya, jangan halangi jalanku. Kayak gitu ya. Sip, ini baru 2 scene. 2 scene. Pak, itu tulisan di situnya di layarnya tetap ada ya Pak ya? Enggak, nanti akan kita hilangkan. Tapi kapan hilangkannya? Kalau semua sudah final, sudah bagus, baik ucapannya, baik geser-gesernya, baru kita hilangkan, Pak. Kalau sekarang diamin aja dulu. Gitu. Sip ya? Oke, nah anggaplah ini selesai ini ya. Misalkan ini selesai ya. Misalkan ini selesai, maka yang saya lakukan ini kan artinya selesai itu sudah bagus dalam hal menggeser layarnya sudah sesuai, ucapannya sudah sesuai, maka tulisannya tidak diperlukan lagi. Ya, kalau tulisannya tidak diperlukan lagi, kita klik teksnya, kita hapus. Kita klik teksnya, kita hapus. Ya gitu ya. Kita hapus, gitu. Sip. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua, yang berikutnya adalah kita pengen hurufnya ada lagi. Kalau tadi hurufnya ada, kita ganti menjadi suara. Sekarang kalau teman-teman pro ya, kalau teman-teman udah pro, nanti suara itu bisa kita ubah menjadi huruf, menjadi kata-kata. Kan kita nanti berhadapan pada konsumen yang dia ngelihat ceritanya, mungkin dia sedang di kereta api, atau mungkin dia sedang di mana yang nggak boleh ada suara gitu kan, maka dia pengen ngelihat tapi suaranya kecil, jadi tetapi kalau ada si bacaannya dia tetap bisa baca gitu. Nah, caranya adalah kita klik di bawah sini, keterangan otomatis namanya ya, keterangan otomatis, kita klik. Nah, kita pilih modelnya. Nah, ini kalau nggak salah ya, kalau yang nggak pro cuma dikasih kesempatan 3 kali atau 10 kali, saya lupa ya, untuk mencoba fasilitas ini. Nah, kita coba yang ini. Kalau saya kan pro nih, jadi bebas-bebas aja ya. Ini cuma sekedar nunjukin bagaimana kalau ini jadi cerita. Suatu hari Ya. seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah Nah, sungai. begitu. Jadi orang-orang tuh tetap bisa melihat bacaannya, tapi tetap harus kita cek kayak gini ya. Kita baca satu persatu, nggak usah diikutin dengan jalan ceritanya. Kita yang penting baca, oh nggak ada kesalahan ejaan, nggak ada kesalahan ucapan gitu kan, udah aman berarti. Dah seperti itu. Oke. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah kemarin apa? Menghak patenkan cerita kita. Ya, menghak patenkan cerita kita. Ini ceritanya, kalau ini cerita saya nih, saya pengen pakai overlay ya. Overlay yang di samping teks, pakai overlay. Nah, tambahkan overlay. Nah, cari logo kita. Nah, ini saya agak jauh nih nanya logonya nih. Gimana nih? Ya, kalau teman-teman punya logo, langsung ditaruh logonya. Kalau memang belum punya, bisa dibuat ya. Dibuatnya bisa di Canva. Ya, di Canva ada fasilitas membuat logo. Pilih aja yang logo bulat seperti itu. Nah, kayak gini. Oke, nah, supaya nggak diaku orang nih ceritanya nih. Nggak diaku orang untuk karya kita. Ya, ini agak miring sih. Oke, gini ya. Sip, kita taruh di sini di ujung, misalnya. Nah, kita sampai di ujung cerita. Gitu, sampai di ujung cerita. Jadi tetap ada
logo kita. Sip. Nah, kemudian supaya si cerita ini menjadi lebih dramatis gitu ya, kita tambahkan musik pengiring. Ya, musik pengiring, kita ke suara, kita cari aja dongeng, dongeng back sound. Ya, dongeng back sound, kita tes. Wah, lama. Lumayan lah ya. Suatu hari seekor buaya Yang terjadi adalah suara narasinya kalah besar dengan suara musiknya. Setelah itu kita kecilkan musiknya, backsoundnya, kita besarkan suara naratornya. Kita klik yang musik, setelah itu kita klik volume, kita kecilin sampai angka 20 atau 30. Ya. Nah, terus yang ucapannya, naratornya, kita klik. Nah, ini kita besarkan sampai full. Kita coba. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur. Nah, ini kurang besar berarti ya si musiknya ya. Kita coba. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya. Oke, atau ini kebesaran nih. Suatu hari seekor buaya sedang Gitu ya. Nanti ini juga yang lainnya juga sama. Kita besarkan juga. Ini berapa nih volumenya? 400 ya. 450. Ini juga sama. 400-an juga. Ini juga sama. 400-an juga. Ini juga sama. Sama ya. Jadi masing-masing langsung dibesarkan ya. Kalau enggak nanti jadi enggak sama gitu besarnya. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Kemudian seekor kuda. Gitu ya. Ini saya gedein lagi deh biar seru. Suatu hari seekor buaya. Nah, gitu. Nah, setelah itu, nah ini kan cerita ini selesai ya sampai sini. Nah, musiknya turun nih. Kebetulan musiknya turun. Nah, ini sampai sini saya potong musiknya, saya hilangkan. Gitu. Lalu saya pudarkan kurang lebih. Suatu hari Jadi sampai sini nanti dia akan berhenti. Jangan halangi jalanku. Nah, kayak gitu. Sip ya. Nah, jadi apa tadi? Sudah masukkan fotonya, sudah masukkan teksnya, lalu ubah menjadi suara, gitu kan? Nah, setelah itu kita masukkan musiknya, kita sesuaikan volumenya, lalu kita masukkan overlay-nya untuk logonya, masukin musiknya gitu ya. Lalu terakhir kita sebelum kita ekspor ya, kita ketik sampul yang di samping gambar ya, yang samping ini ada sampul nih sebelah kirinya. Nah, sampul kita pilih gambar yang paling mantap. Nah, ini ya lagi sedang nih. Nah, gini nih. Oke, ini saya pilih. Saya kasih judul buaya yang teraniaya. Teraniaya. Jarang-jarang kan orang bikin cerita buaya teraniaya kan? Gitu. Oke, backnya. Jadi maksudnya kalau kita nyimpen tuh kita nggak lupa nih tentang apa di videonya ya. Jadi dari galeri pun juga kelihatan bacaannya. Terus kalau kita nge-share pun yang yang terlihat di bayang-bayang di WA grup itu adalah sudah ada judulnya. Jadi orang tahu oh ini tentang dongeng ya buaya yang teraniaya gitu kan. Terus kalau kita mau posting di YouTube atau di Facebook ini sebagai thumbnailnya juga sekaligus. Makanya sampul jangan sampai lupa untuk dibuat ya. Kita simpan, setelah itu baru kita coba ekspor. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini. Sip. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan? Itu gambarnya berarti cuma satu ya Ustaz ya? Kalau saya cuma 2 tadi. Kalau aslinya kan bisa sampai 8 atau 9 gambar. Gitu. Ini kan tadi cuma Oh, bisa nyontohin ya. aja. Ini cuma nyontohin aja. Seekor buaya sedang Jadi ceritanya cuma sekitar berkudanil dengan santainya. berapa menit ini? Cuma 22 detik Suatu hari gitu.
Sip. Ustadz, Hmm? Ustadz, tadi kan tulisannya yang pertama itu habis ditulis, kemudian dihilangin. Ya, Kemudian ditekan lagi yang apa tadi? keterangan otomatis. Itu muncul balik tulisannya yang kita hapus tadi. Ya, tapi kan lebih lebih bernuansa ya, lebih keren gitu loh. Oh, berarti Suatu hari, Gitu kan? seekor tulisan buaya tadi itu sedang hilang berjemur ya, dengan dihapus. santainya di sebuah sungai. Hilang dong. Enggak, Yang maksudnya waktu kita klik yang satu lagi itu yang suara otomatis itu dia tetap muncul gitu yang kita hapus tadi. enggak, udah hilang mah hilang. Tapi kita memang memunculkan kembali, tapi tulisannya itu sudah dengan animasi gitu. Oh gitu. Eh, tapi memang itu hanya dinikmati oleh yang pro. Kalau yang gratis, Nggak, kalau nggak, Umi pikir tadi setelah dihapus nggak tersimpan lagi harus ngetik ulang lagi Umi pikir. enggak, keterangan otomatis itu memang dia muncul sendiri. Setelah kita klik, dia berproses Oh gitu. gitu Oke, kita coba nanti. dari mesinnya. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya, Pak, silakan. itu tadi ada disebut-sebut tanda wajib, itu ngeluarinnya gimana ya Pak ya? Diklik dulu, Bu. Diklik dulu. Jadi pertama kali saya ini dulu ya, saya duplikat dulu ya. Saya duplikat supaya nggak merubah yang tadi ya. Saya duplikat. Oke. Nah, ini yang salin nih. Jadi ini kan contoh ini belum, misalnya belum ada ya. Ini saya hilangin nih. Hilangin, hilangin, hilangin. Saya hilangin lagi. Gitu ya. Misalnya ini dalam kondisi awal. Kondisi saat saya masukin gambarnya. Kan gini. Nah, pertama, kalau yang sudah mengerti silahkan dikerjakan ya. Nah, pertama, wajib itu namanya framing. Ya. Framing itu kita akan mengkondisikan model gambar awal tuh bagaimana. Nanti menjadi gambar akhir itu bagaimana. Nah, pertama kita klik dulu yang di bawah ya, video di bawah. Ini. Nah, ini sudah ada wajib nih. Ingat, lihat nggak? Ada di atasnya itu, ada garis lengkung, panah lengkung. Ya, panah lengkung di sebelah kirinya ada tanda belah ketupat atau wajiknya. Nah, ini kita klik di sini. Nah, baru ada tanda merah di kursornya yang bawah. Nah, ini artinya mengkondisikan awalnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat perubahan bagaimana gitu. Berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Nah, ini kan katanya berjemur dengan santainya di sebuah sungai. Artinya ini konsentrasi ke buaya. Nah, saya pengen kondisi awalnya itu buayanya ini yang dilihat adalah sungainya dulu. Saya pengen begitu. Sungainya dulu saya perlihatkan, kodanilnya nggak usah dilihatin. Karena belum bahas kodanil, ini masih bahas buaya di kalimatnya. Gitu. Ya, setelah itu saya di sini dengan santainya di sebuah sungai. Nah, sebuah sungai, baru saya timbulkan buayanya. Nah, begitu saya timbulkan buaya, si wajib otomatis timbul lagi. Karena di awal sudah di style di sini. Nah, akhirnya di sini. Nah, setelah itu saya pengen menggeser lagi nih. Pengen menggeser ke kodanil. Gitu. Sama sini nih kodanilnya nih. Kalimatnya. Nyasang buaya. Nah, gitu kan. Nah, saya geser lagi di sini ke kodanil. Gitu ya. Nah, gini. Maka dia akan bergeser dari sini, dari buaya. Kemudian seekor kudanil berjalan di arah yang sama dengan tempat berjemurnya sang buaya. Kayak gitu. Gitu ya, Bu? Ya baik Pak. Yang kedua Pak, Hah? yang kedua durasi yang paling pas untuk dongeng sederhana ini berapa lama ya Pak? Nah, kita ngejarnya dongeng sederhana ini sebenarnya tuh ke short video. Ya, short video. Nah, lebih baik kalau short video kan kita kan pengen nanti kita akan arahkan ke YouTube nih. Supaya seperti siapa teh kemarin tuh Pak Tamri tadi siang saya lihat ada bikin short video sampai 1,1 ribu tuh ya nonton. Nah, artinya sebaiknya kita ceritanya untuk yang 1 menit aja dengan posisi potret. 1 menit posisi potret ya, berdiri gitu. Kalau saya milihnya yang video karena saya sekarang sudah bukan ngejar follower, saya ngejar jam tayang, maka saya ngejarnya yang
video yang merebah gitu. Hmm. Sip. Kalau yang Iya, awal-awal yang subscriber YouTube-nya belum 1.000, kejar aja followernya dengan cara short video yang posisinya berdiri, durasi maksimal 1 menit. Kalau memang bisa 20 detik selesai, 20 detik selesai. Jadi cepet ya ininya orang nontonnya. Sip. ya baik, Lanjut, ada lagi silakan. pertanyaan? Kalau sudah boleh silakan sambil kerjain ya. Ada yang baru datang nggak nih? Siapa yang baru datang? Oh, ada Pak Gatot ya, Pak Gatot dengan Umi Artati ya, tadi baru datang ya. Silakan, kita sudah bisa jalan nih dengan cerita masing-masing. Syukur-syukur kalau ada yang sudah bisa kirim, walaupun 2 atau 3 halaman. Saya juga sambil buat nih, sambil selesaikan cerita buaya teraniaya. Kalau kita punya short video, silakan sambil ngebuat ya. Kalau kita dongeng itu pakai short video, maka lumayan besar dia yang nontonnya. Lama sekali nih. Ganti akun. Nah, ini siapa nih? Kak Tamri lagi bikin ini ya. Di sebuah hutan yang Oh, korma dan kancil ya, Kak Tamri. hiduplah seekor kancil kecil berhati. Ia cerdik, ceria, dan selalu bersyukur pada Allah. Setiap dia berjalan menyusuri. Nah, ini short video. Ya, short video ya. Ya, 1,7 ribu, 1.000. Ya, hampir mencapai 1.000 lah kalau short video itu. Gitu ya. Jadi enak kalau buat bikin follower tuh enak banget kalau short video. Short video minimal berapa detik, Kang Ozan? Short video. Ya. Maksimal. Hah? Maksimal Maksimal itu 1,5 menit ya. 1,5 menit ya. 1,5 menit posisi potret. Nah, ini sekedar share aja. Ini kemarin saya buat dengan Poetiga ya, yang memang asli luar biasa ini. Mau kemana Bu Ija? Mau terima kasih ke Om Apri. Salam dari saya ya. Disampaikan. Nah, ini udah benar-benar seperti orang ya. Angle itu keren banget. Kata Om Apri, kita ini bakalan viral. Mau kemana Bu Ija? Luar biasa banget ya. Perkembangan AI itu kalau nggak hati-hati ya, udah bisa membuat fitnah nantinya. Benar-benar berbentuk orang. Ya, ada yang mau share hasilnya? Dua scene dulu juga nggak apa-apa. 2 scene. Nggak harus selesai ya. Minimal 2 scene aja juga.
Ada yang kesulitan nggak bikinnya? Masih belajar itunya Ustaz yang apa yang pakai wajik itu. Jik ya. Memang kesulitan finalnya itu di situ. Kalau tapi udah itu terkuasai enak sebenarnya, enak banget. Karena itu fitur mahal dari CapCut ya. Kalau mau menghapus wajiknya itu pakai fitur penghapus itu ya Ustaz. Kalau wajib mendiklik lagi, Bu. Ya, minimal satu scene ya. Minimal satu scene. Bu Wani udah bisa untuk ngapus wajiknya. Kehapus gambarnya.
Ah, Diulangi lagi, Ustaz. Kehapus gambarnya. Pak, kalau mau nambah suara gimana Pak? Lupa ya, Pak. kalau Kalau mau konversi ke suara dari teks, pakai dari menu mana ya teks, Pak? dari teks ke suara. Nah, Oke, jadi diklik dulu teksnya. Saya ini lagi. Ya. Nah, ini misalnya ini ya, ini saya bikin baru deh di sini nih. Mengubah teks menjadi suara. Nah, ini kan ada teksnya nih ceritanya nih. Nah, ini kan menu umum ya, belum ada yang diklik. Nah, kita klik dulu teksnya. Nah, itu baru di bawah sini ada menu yang baru, teks keucapan. Ya, baru kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, kalau yang gratis paling cuma yang wanita yang putih ini nih, gitu. Mengubah teks Nah, gitu menjadi baru suara. dicentang, gitu ya. Sip. Yuk, siapa yang mau laporan? Lagi pada konsentrasi kayaknya nih ya. Ustaz, untuk nambahin apa yang suara itu nggak bisa pakai itu ya? Pakai yang Apa tuh? langsung keterangan otomatis saya nggak bisa. Enggak, maksudnya keterangan otomatis itu kan mengubah suara menjadi teks, Bu. Iya, itu nggak Eh, bisa pakai itu ya? itu harus pro, Bu. Ibu mau apa dulu nih ceritanya nih? Yang kura-kura. Maksudnya mau diapain? Mau Mau narasinya tadi? dikasih ini, mau dikasih yang tulisan langsung muncul itu, yang suara Oh langsung iya, muncul. dicoba aja. Kalau memang belum pernah digunakan, biasanya masih bisa digunakan. Kalau yang walaupun masih gratisan. Nah, tapi yang dicoba, yang dipilih itu jenis jenis tulisan, jenis tulisan yang nggak pro ya. Iya. Jadi misalkan ini, jadi kan eh, kita klik suaranya ya, apa? Di sini nanti ada teks, kita klik teks. Setelah itu nanti ada menu keterangan otomatis. Nah, keterangan otomatis. Nah, setelah itu nanti kita pilih jangan yang pro ya, pilih yang nggak ada tanda berliannya nih kayak gini nih. Ini kan nggak ada nih, nggak ada tanda berlian itu bisa diklik posisinya baru dihasilkan. Nah gitu. Paling cuma 3 kali apa 10 kali saya lupa itu jatahnya itu untuk mencoba aja. Nah, kalau teman-teman nanti Ini lagi cuci gudang. kalau teman-teman di kelas medium nanti diajarin tuh cara menggunakan fitur-fitur pro walaupun kita gratisan gitu.
tapi memang perlu usaha. Ada pembersihan. Hmm. Ayo beli sel Kanada jersey timnas. Penonton jangan kalah. Indonesia sama bulan China. Namun sebelum masuk stadion, dia Buka tepatnya ya. Ya, ulang. Jadi case-nya Mas Adit adalah saat dia apa pengen mengubah suara ke teks itu nggak timbul gitu kan, atau ada bacaan ini, Betul, Pak. bacaannya tadi mana sih tadi bacaannya ini. Nah, untuk membuat keterangan otomatis aktifkan volume atau tambahkan audio ke video Anda. Nah, ini sebabnya karena di kondisi Mas Adit ini sesuai dengan screen recordernya bahwa ini tuh belum diubah menjadi suara si teksnya ini ke ucapan. Karena kalau sudah diubah ke ucapan harusnya ada garis biru yang menandakan itu ada musik gitu ya. Nah, setelah itu harusnya langkahnya adalah ubah dulu ke ucapan si teksnya itu. Nah, ini teksnya diubah dulu, diklik teksnya, ubah teks ke ucapan setelah menjadi suara, setelah kita benerin framingnya, transisinya gitu kan, udah fix, baru kita hapus-hapusin tuh si teks-teksnya. Nah, setelah dihapusin teksnya kan tadi udah ada suara tuh, suara narasi. Nah, baru di keterangan otomatis suara menjadi tulisan gitu, suara ke teks seperti itu atau keterangan otomatis. Nanti dia timbul sendiri. Ya, gitu Mas Adit ya. Oke, saya coba dulu ya, Pak. Memang memang langkah bertubi-tubi. Makanya nanti eh, lihat aja rekamannya, langkah-langkah apa yang kurang pas gitu. Gimana Pak Suparman? Bisa Pak, udah Pak. Bisa ya? Kenapa tadi? Gara-gara dia ini update. Nggak ngerti, nggak Oh, ngerti. Saya sekarang udah bisa klik ya? aja. Udah bisa. Oke. Udah nggak apa-apa, yang penting bisa. Sip. Udah dulu. Lihat saya dulu, teman-teman. Yup. Lihat dulu. Eh, lupakan dulu HP-nya. Ke depan ini terakhir untuk materinya. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan desainnya, pertama memberikan teks, mengubah menjadi suara, dan kalau kalau bisa setelah itu mengubah suara menjadi keterangan otomatis, gitu kan, suara otomatis muncul gitu. Setelah itu meletakkan musik background supaya dongengnya bagus, ada emosional di situ. Setelah itu ingat
yang di belakang musiknya kalau terlalu berlebihan dipotong sesuaikan dengan film. Jangan lupa juga jangan ngerem musiknya, harus dipudarkan pas habis ya sampai nol gitu, nggak langsung di stop potong gitu. Setelah itu jangan lupa kasih overlay. Setelah itu kasih sampul, dan judul di sampulnya. Setelah itu selesai, baru kita ekspor. Nah, setelah ekspor kan ada di galeri nih. Nah, ini sudah ada di galeri kan. Nah, setelah itu tugas kita adalah mempublish karya kita. Semoga ini menjadi manfaat buat orang yang nonton. Publishnya bisa ke YouTube. Ya, teman-teman, siapa yang belum punya YouTube? Udah punya semua? Beres ya? Nah, kalau belum punya, ya ini sekarang saatnya biar punya. Jadi tinggal ke YouTube aja. Nah, ke YouTube, pastikan emailnya sudah benar, yang ujung kanan bawah ya. Kalau saya kan banyak emailnya nih. Jadi pastikan, ini kalau saya kan emailnya banyak banget, gitu kan. Saya mau posting yang di mana, harus dipastiin dulu. Nah, kalau yang memang cuma punya satu email, ya udah pasti ke email itu, ke channel itu. Nah, setelah itu kita klik plus, tanda plus, kita klik filmnya. Suatu hari seekor buaya sedang berjemur. Gitu ya. Nah, ini baru judulnya. Tulis judulnya, ini tergantung teman-teman ya, yang teraniaya. Gitu. Kalau saya jenis video, karena modelnya model landscape atau model rebah. Kalau model diri ke shot, kalau model rebah ini ke video, gitu ya. Nah, setelah itu saya pengen tambahkan deskripsi, yaitu saya kasih tagar dongeng hewan. Tagar lagi konten animasi. Tagar lagi konten sederhana animasi. Nah, kayak gini cukup lah. 3-5 aja tagar itu, mundur lagi. Nah, setelah itu berikutnya, ingat yang di sini dipilih yang di bawah ya. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak, bukan yang atas, bukan ya video ini dibuat anak-anak. Walaupun isi dongeng, ya walaupun isi dongeng, tetap kita pilih yang bawah. Karena kalau kita pilih yang atas, maka komentar dihalangi, ya komentar tidak diperkenankan di videonya. Padahal komentar itu salah satu yang membuat video terangkat ke atas, gitu ya. Nah, setelah itu upload video ini batasan usia nggak perlu diisi. Nah, tinggal upload video, gitu. Nah, kita lihat di Anda yang ujung kanan bawah. Nah, kita lihat video Anda, gitu ya. Nah, biarkan dia berproses. Kalau cuma 1 menit sebentar lah prosesnya, paling nggak sampai ini udah langsung selesai ya. Oke. Nah, setelah selesai kita buka. Lalu Suatu hari seekor buaya sedang berjemur dengan santainya. Kita bagikan, kita salin link, kita bagikan ke grup, ya, grup pekan. Mana grup pekan? Nah, ini grup pekan ya. Sip. Belum ada ininya ya. Nah, jangan belum di public lagi. Public udah. Oke, nggak apa-apa. Oh, thumbnailnya belum ada. Thumbnailnya saya ini deh. Nah, thumbnailnya. Screenshot. Ini saya jadikan thumbnail. Saya thumbnail itu dibikin di ini ya, dibikin di mana? Di Canva ya. Ini supaya cepat aja. Nah, gini. Dah. Disimpan. Sip. Tempelin di mana tuh, Pak? Apa? Suatu hari Ditempelin di seekor mana? buaya Apa? Ditempelkan di mana itu judul? Ditempelkan kan di sampul tadi. Di sampul kan tadi kan? Oh, Yang tadi di CapCut-nya kan? Yang samping kiri kan ya? oh dikasih di situ. Dikasih judul apa? Nah, ini kali ini kan kan di YouTube kan pakai thumbnail biar orang tahu, oh ini cerita tentang buaya yang teraniaya gitu maksudnya. Oh, harus Sip. ada gituannya deh. Gimana? Harus ada yang gituannya kalau di YouTube ya.
Harus. Jadi ini yang namanya thumbnail gitu. Jadi penarik gitu. Suatu hari seekor buaya sedang berjalan. Kita bagikan, kita salin link lagi. Nah, ini mudah-mudahan udah ada. Nah, udah ada ya. Jadi thumbnail tadi kita sudah pasang, berarti dia sudah ada thumbnailnya. Kita kirim. Buaya yang teraniaya. Itu. Sip. Gitu ya. Nggak kosongan. Kalau tadi kan kosongan. Sekarang begitu ada thumbnail, dia sudah ada judulnya. Jadi orang bisa lihat, oh judulnya buaya yang teraniaya. Gitu. Gitu ya, Bapak Ibu semua. Silakan nanti diulang-ulang untuk video rekamannya setahap demi setahap, nggak usah buru-buru. Nah, tadi kan di tengah-tengah teman-teman lagi pada kerja kan, saya kan juga ngerjain tapi agak cepet ya. Nanti dilihatin aja pelan-pelan tuh apa yang saya kerjain, urutannya gimana gitu kan. Baru nanti teman-teman bisa lama-lama membuat karya dongeng sendiri. Sip. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum tutup? Nanti nyusul Pak. Nyusul ya. Jadi Ya. teman-teman, ini jadi tugas ya. Jadi tugas selama kurang lebih di 2-3 hari ke depan harus sudah ada setoran nih. Harus sudah ada setoran dongeng animasi tentang hewan yang teman-teman pilih di grup ya. Kita harus bisa membuat, saya selalu mencontohkan Pak Andi dan Pak Tamri yang tadi udah keluar ya. Nah, jadi Pak Andi dan Pak Tamri itu hampir setiap hari mereka produksi satu dongeng gitu. Dan itu bagus-bagus. Kalau Pak Tamri lebih ke arah hewan-hewanan, kalau Pak Andi dia lebih ke arah agama-agamaan, kisah-kisah zaman Rasul untuk dia dakwah. Nah itu artinya keren kan? Kalau yang satu membawa karakter, yang satu membawa kecintaan kepada kisah-kisah keislaman itu kan kita juga ada pejariah nih kalau yang membuatnya gitu. Jadi memotivasi dakwah membuat dongeng untuk dakwah, untuk memperbaiki karakter anak-anak bangsa itu harus teman-teman pegang supaya semangat, nggak kendor membuat dongengnya, gitu ya. Nah sampai ketemu teman-teman di kelas medium, kalau yang memang mau ikut di kelas medium itu sudah 2 pertemuan. Nanti malam malam Senin itu pertemuan ketiga, malam Selasanya pertemuan keempat. Nah, setelah kelas medium, kita baru mulai teratur kelas beginner dulu, baru kelas medium ininya, jalan ceritanya, gitu. Sip, sampai ketemu lagi di batch selanjutnya untuk pengulangan. Ya teman-teman, kita ketemu di kelas beginner lagi kalau memang ngulang ya. Besok kan tanggal 21-22, berarti tanggal 28-29. Ya, 28-29 itu baru pengulangan circle ketiga kelas pelatihan konten animasi. Kelas beginner. Seperti itu. Terima kasih semua perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kelebihan, dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.